Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi tentang analisis dan rancangan jabatan dalam perencanaan SDM terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Salah satu kegiatan sebelum dilakukan seleksi merupakan bisa diartikan yaitu proses rekrutmen, yaitu salah satunya adalah dengan analisa jabatan, analisa beban kerja untuk mengetahui satu jabatan itu mencukupi atau tidak dipenuhi oleh satu atau dua orang atau yang ada di perusahaan. Sebagai dasar penentuan jabatan yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya kita belajar tentang dasar pengertian jabatan atau job merupakan sekumpulan tugas yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa. Setiap jabatan mempunyai tuntutan tertentu agar tugas dalam jabatan tertentu dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh pemegang jabatan. Untuk dapat mengetahui tuntutan requirement dari suatu jabatan, perlu dilakukan suatu kegiatan yang dinamakan, yaitu kegiatannya adalah analisa jabatan atau disingkat dengan ANAJAB. Baik, analisa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, ya, mengidentifikasi tugas-tugas dan perilaku yang diperlukan. Jadi kita bisa satu dengan mengidentifikasi tugas-tugasnya, cara yang kedua adalah dengan mengidentifikasi perilaku yang diperlukan atau dibutuhkan dalam suatu jabatan. Melakukan spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas dalam sebuah jabatan. Nah, apabila cara yang pertama yang dilakukan, yaitu dengan mengidentifikasi tugas-tugasnya, maka ANAJAB menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tugas-tugas atau task-oriented approach. Beda yang cara yang kedua dengan mengetahui kemampuan yang dibutuhkan, yaitu namanya adalah person-oriented approach. Baik, yang pertama misalnya, seorang ANAJAB akan menganalisa jabatan sekretaris. Maka jika ia menggunakan pendekatan yang pertama yaitu task-oriented approach, analisanya terpusat pada apa yang dikerjakan oleh seorang sekretaris. Contoh mengetik surat, arsipkan surat, notulen, menyusun laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas-tugas sekretaris. Namun jika cara yang kedua yang digunakan dengan pendekatan person-oriented approach, ya maka yang dicari adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang sekretaris itu apa. Ya, kalau di sini dijelaskan apa yang dianalisa melalui pendekatan ini adalah kualifikasi pemegang jabatan, yaitu pengetahuan yang harus dimiliki oleh sekretaris dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang sekretaris. Nah, contoh lain, misalnya seorang sekretaris haruslah memiliki kemampuan atau keterampilan yang pertama adalah pengetahuannya tentang model-model surat. Nah, itu pengetahuan yang harus dikuasai atau dimiliki oleh calon sekretaris atau seorang sekretaris. Yang kedua, pengetahuan tentang istilah-istilah bisnis dengan core bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang dia tempati. Kemudian dapat mengetik dengan cepat, ya, dengan sesuai dengan standar, bisa dengan 10 jari, kemudian mampu menggunakan komputer. Komputer yang dibutuhkan sekarang bisa sampai komputer Excel, Word, dan lain sebagainya yang lebih mendalam terkait dengan pekerjaan-pekerjaannya. Oke, nanti Anda bisa latihan sendiri ya terkait ini, bagaimana coba Anda analisa ya, misalnya jabatan selain sekretaris itu adalah TU, misalnya coba Anda latihan dengan jabatan TU itu jabatan task oriented approach, seperti tugas-tugas TU itu apa saja. Kemudian yang kedua dengan person oriented approach, yaitu seorang TU itu harus memiliki kemampuan atau kualifikasi seperti apa saja. Kemudian dari orientasi tentang yang apa yang diperoleh dari proses ANAJAB di atas, maka dapat didefinisikan sebagai berikut, bahwa ANAJAB adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin mengenai fakta yang terjadi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam sebuah jabatan. Morton Davis mendefinisikan job analysis ringkas yaitu systematically collect, evaluation, and organize information about the job. Ya, jadi tentang collect systematically bagaimana tersistemnya mengkolek data, mengorganize, mengevaluasi tentang pekerjaan yang ia miliki. Kemudian beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari proses analisa atau job analysis, yang pertama adalah sebagai data untuk menyusun job desk atau range jabatan, ya, range pekerjaan, job description dari sebuah jabatan. Yang kedua adalah sumber data untuk menyusun job specification atau job spec. Yang ketiga dijadikan dasar
untuk menetapkan standar pencapaian hasil kerja atau job performance standar. Yang keempat, untuk dapat menetapkan materi pelatihan, baik untuk karyawan baru maupun karyawan lama. Yang kelima, menempatkan karyawan dalam suatu jabatan, yaitu sehingga sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi dengan data analisa jabatan tadi, kita bisa mengetahui bagaimana menempatkan karyawan yang tepat, the right man on the right place. Dalam penempatan karyawan, tentunya kita akan mempertimbangkan berbagai macam hal, termasuk dengan kualifikasi ya, kualifikasi yang dimiliki seseorang. Tidak serta-merta kita memindahkan karyawan. Nah, yang penting dipindah, ada program mutasi, semua dimutasi, semua dirotasi, tanpa identifikasi, tanpa menganalisa kemampuan-kemampuan yang dimiliki karyawan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menempatkan atau menempati sebuah jabatan. Jadi kalau nggak tepat, orang yang nggak tepat ditempatkan yang nggak tepat, maka tidak akan produktif pekerjaannya. Kemudian digunakan untuk bahan penciptaan rencana pengembangan potensi karyawan sebagai dasar penetapan imbalan yang secara lebih adil untuk pemegang jabatan. Oke. Langkah untuk membuat analisa, tetapkan jabatan yang dianalisa seperti tadi kita coba menetapkan sebuah atau seorang sekretaris. Tetapkan jumlah sampel yang atau responden yang ingin kita ambil. Jadi berapa sekretaris yang akan kita wawancarai untuk mengetahui dasar menjadi seorang sekretaris itu harus bisa apa saja. Susun daftar pertanyaan, ya biasa dikenal dengan job analysis schedule. Antara mencakup kewajiban, tanggung jawab, human ability, hasil standar dari jabatan, kemudian bagaimana teknik pengambilan datanya, bisa observasi, wawancara, bisa menggunakan kuesioner maupun kombinasi dari beberapa metode yang bisa dipakai. Nah, meskipun perusahaan menggunakan cara interview, kuesioner dan lain sebagainya, ya seperti metode kualitatif yang bersifat naratif, namun seringkali perusahaan menggunakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat dan tepat, yaitu metode kuantitatif. Ada 3 metode, yaitu Position Analysis Questionnaire, PAQ ya, kemudian Department of Labor, DL, dan Functional Job Analysis. Hasil dari Anajab tadi itu akan mendapatkan yang pertama adalah job description. Ya, selain job desk akan mendapatkan job spec atau job specification. Job desk merupakan pertanyaan tertulis yang menerangkan kewajiban seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian unsur yang tertulis dalam uraian jabatan atau job desk itu ada nama jabatan, tanggal disusunnya, kode jabatan, penyusunan uraian jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian unsur elemen yang tertulis dalam uraian jabatan adalah lokasi jabatan, misalnya bekerja di mana, tempatnya di mana, tingkat jabatannya apa, supervisornya siapa, job summary-nya seperti apa, pekerjaan utamanya, job datisnya seperti apa, kondisi kerja dan pengesahan ada approval-nya. Nah, misalnya job spec itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Ya. Nah, perbedaan antara job desk dan job spec ini ya. Kalau job desk itu menguraikan apa yang harus dikerjakan, namun kalau job spec itu merupakan syarat atau kemampuan fisik maupun mental dari pemegang jabatan. Nah, hasil dari proses anajab itu bisa job spec merupakan dasar untuk menyusun job performance standard atau bisa disebut terkenal dengan KPI, Key Performance Indicator ya. Oke. Nah, selanjutnya dapat dilakukan evaluasi jabatan atau penyusunan imbalan dan merencanakan proses procurement, rekrutmen, dan seleksi penempatan, proses orientasi dan sosialisasi. Jadi dari proses-prosesnya di atas dengan dihasilkannya job desk, job spec, dan job performance standar atau KPI itu bisa menjadi landasan kita mengevaluasi sebuah jabatan, sehingga setelah jabatan tersebut dievaluasi kita bisa menyusun rancangan. Setelah dievaluasi satu jabatan itu dibutuhkan berapa orang yang memegangnya. Contoh TU, setelah kita membuat evaluasi jabatan, TU dalam sebuah fakultas itu perlu berapa orang, itu bisa dengan cara seperti ini. Oke, baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.